Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri dari kelas 2 TEB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang FDMA atau Frequency Division Multi-Access. Apa sih FDMA itu? Jadi, FDMA itu adalah Frequency Division Multiple Access, yakni melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancar atau transmit dengan menggunakan frekuensi downlink dan pada saat BTS menerima atau receive dengan menggunakan frekuensi uplink. Penggunaan frekuensi downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu frekuensi yang lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat pengaturannya, maka antara satu BTS dengan BTS yang lain frekuensinya akan saling mengganggu atau interference yang akan mengakibatkan dengan kualitas suara yang kurang baik atau drop call, atau komunikasi tiba-tiba putus, sulit melakukan panggilan atau tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. Adapun teknik yang digunakan FDMA, yang pertama ada Base Transceiver Station atau BTS, mengandung transceiver radio yang menangani sebuah sel dan hubungan dengan mobile stasiun dan jumlahnya lebih banyak. Untuk memahami FDMA, bisa dianalogikan tentang stasiun radio mengirimkan sinyalnya pada frekuensi yang berbeda pada kanal yang tersedia kepada tiap-tiap pengguna ponsel. FDMA digunakan sebagian besar untuk transmisi analog. Saat untuk membawa informasi digital, FDMA sudah tidak efisien lagi. Dalam FDMA, frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersifat eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Selanjutnya ada konfigurasi transmisi FDMA. Yang pertama ada FDM atau FM atau FDMA, sumber sinyal, analog satu karir per stasiun. Yang kedua ada TDM atau PSK atau FDMA, sumber sinyal digital satu karir per stasiun. Yang ketiga ada SCPC atau FDMA, sumber sinyal analog atau digital satu karir per link. Setiap karir dapat menggunakan baik modulasi analog FM ataupun modulasi digital atau PSK. Masalahnya, munculnya intermodulasi jumlah karir bekerja dekat saturasi agar downlink thermal noise, kemungkinan terjadi intermodulasi lebih besar. FDMA berbeda dari frekuensi divisi duplex atau FDD. Yang ketiga, teknik FDMA yang digunakan satelit. Ada FDM, FM, FDMA atau MCPC, multi-channel per karir. Dalam jaringan telekomunikasi dan komputer, multiplexing juga dikenal dengan muxing adalah metode penggabungan sinyal menjadi satu sinyal melalui media bersama. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Sebagai contoh, dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat dilakukan dengan menggunakan satu kawat. Multiplexing pada dasarnya hanya digunakan pada telegrafi dan sekarang banyak ditetapkan ke dalam komunikasi. Selanjutnya ada SCPC atau Single Channel per Carrier. Saluran tunggal per carrier atau SCPC mengacu kepada penggunaan sebuah sinyal tunggal pada frekuensi tertentu dan bandwidth. SCPC ini paling sering digunakan pada satelit siaran untuk menunjukkan bahwa stasiun radio tidak dimultiplex sebagai subcarrier karena ke pembawa video tunggal, melainkan secara independen ke berbagai transponder. Hal ini juga dapat digunakan pada satelit komunikasi lain, atau kadang-kadang non-satelit transmisi. Pada sistem SCPC, satelit bandwidth akan didedikasikan untuk satu sumber. Ini masuk akal jika digunakan untuk sesuatu seperti radio satelit yang mengudara terus-menerus. Aplikasi lain yang sangat umum adalah suara, di mana sejumlah kecil bandwidth tetap diperlukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari FDMA. Yang pertama ada kelemahannya, jika pada saat pentransmisian sinyal, jika antara BTS terdapat kanal yang sama, maka akan terjadi interferensi yang menyebabkan kerusakan sinyal. Sulitnya melakukan panggilan, dengan kata lain, sistem ini dapat terjadi interferensi dengan sesama BTS yang berdekatan. Yang kedua ada daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Yang ketiga,
Dalam komunikasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal seperti line of sight dan topologi bumi sehingga sinyal yang dapat berjalan baik ke receiver. Yang keempat ada fleksibilitas rendah. Kalau ada konfigurasi kapasitas atau lebar pita, modifikasi diperlukan di TXR dan RXR. Untuk saluran tersebut, untuk saluran bertetangga, filter, dan peralatan lain mungkin perlu diubah. Yang kelima ada kapasitas kapasitas berkurang drastis sejalan dengan penambahan jumlah kader akibat noise intermodulasi yang back off. Selanjutnya, perlunya pemerataan daya tiap saluran di TXR untuk menghindari capture effect, harus real time mengantisipasi pelemahan akibat hujan, awan tebal, dan sebagainya. Adapun keuntungan dari FDMA ini antara lain, yang pertama sistem keseluruhan sederhana atau pengoperasian yang mudah, peralatan murah, dan terbukti handal. Yang kedua ada dimensioning stasiun bumi kecil. Oke, baiklah itu saja penjelasan saya tentang FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Jika ada salah-salah kata dan ada materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.